Renu Rena Zigurat di kota Ur, yang dikenal sebagai Zigurat Agung Ur, adalah salah satu contoh paling terkenal dari arsitektur monumental Sumeria. Dibangun sekitar abad ke-21 sebelum Masehi oleh Raja Ur-Nammu, pendiri dinasti ketiga Ur. Zigurat ini didedikasikan untuk dewa bulan Nanna, Sin, yang merupakan dewa pelindung kota Ur. Ur-Nammu memerintahkan pembangunan zigurat sebagai bagian dari program besar rekonstruksi kota dan pusat keagamaan. Struktur ini terdiri dari 3 tingkat utama dengan inti dari bata lumpur dan dilapisi bata bakar. Shulgi melanjutkan pembangunan dan memperluas kompleks kuil. Ia juga memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terorganisir untuk mengelola kuil dan kegiatan keagamaan. Pada periode Babilonia abad ke-6 sebelum Masehi, Raja Nabonidus memugar zigurat yang sudah mulai mengalami kerusakan. Zigurat ini akhirnya ditinggalkan setelah jatuhnya Kekaisaran Babilonia dan terpendam dalam pasir selama berabad-abad. Fungsi dan makna. Sebagai pusat keagamaan, tempat ibadah utama bagi Dewa Nanna. Sebagai simbol kekuasaan raja, mencerminkan hubungan antara penguasa dan para dewa. Sebagai pusat ekonomi, berfungsi sebagai tempat administrasi dan distribusi pangan. Zigurat Agung Ur adalah salah satu struktur Mesopotamia yang masih dapat dilihat jejaknya hingga kini, setelah dilakukan penggalian oleh arkeolog Sir Leonard Woolley pada tahun 1920-an. Zigurat di era para raja Mesopotamia merupakan pusat keagamaan dan administrasi yang sangat penting. Struktur ini adalah piramida berundak yang digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewa utama kota. Berikut adalah kondisi dan karakteristiknya pada masa itu. Zigurat dibangun dari bata lumpur yang dikeringkan di bawah sinar matahari dan diperkuat dengan bata bakar di bagian luar. Bentuknya berundak dengan beberapa tingkatan, biasanya 2-7 tingkat. Setiap tingkatan memiliki tangga yang mengarah ke kuil di puncaknya, tempat para pendeta melakukan ritual. Contoh terkenal adalah Zigurat Ur yang dibangun oleh Raja Ur-Nammu sekitar 2100 sebelum Masehi di kota Ur. Zigurat dianggap sebagai tempat tinggal para dewa, sehingga hanya pendeta dan raja yang boleh masuk ke kuil di puncaknya. Berfungsi sebagai pusat keagamaan, tempat pengorbanan, dan peramalan. Sebagai pusat administrasi kerajaan, terkadang juga menyimpan dokumen penting. Raja Mesopotamia sering dikaitkan dengan kekuasaan dewa dan membangun atau merenovasi zigurat menjadi simbol kekuatan dan legitimasi mereka. Masyarakat umum tidak diizinkan masuk, tetapi mereka berpartisipasi dalam festival dan ritual di sekitar zigurat. Sebagian besar zigurat telah runtuh akibat erosi dan waktu, tetapi beberapa masih ada dalam kondisi reruntuhan. Zigurat Ur, misalnya, telah mengalami restorasi parsial oleh arkeolog modern. Zigurat adalah struktur berbentuk piramida bertingkat yang dibangun oleh peradaban Mesopotamia kuno, terutama oleh bangsa Sumeria, Babilonia, dan Asyur. Zigurat bukan hanya bangunan monumental, tetapi juga memiliki fungsi religius dan politik yang penting. Karena itu, banyak zigurat menjadi objek perebutan dalam berbagai periode sejarah. Berikut adalah gambaran perebutan dan perubahan kekuasaan atas zigurat dari masa ke masa. Zigurat pertama kali dibangun oleh bangsa Sumeria di kota-kota seperti Uruk, Ur, dan Eridu. Kota-kota ini sering berperang satu sama lain, dan zigurat menjadi pusat spiritual serta simbol kekuasaan penguasa. Ketika satu kota menaklukkan kota lain, zigurat seringkali diperluas atau direnovasi oleh penguasa baru untuk menandai kekuasaannya. Sargon dari Akkad menaklukkan wilayah Sumeria dan membawa beberapa kota di bawah kendalinya. Zigurat tetap digunakan, tetapi dalam beberapa kasus, fungsi keagamaannya
diadaptasi ke dalam sistem kepercayaan Akkadia. Setelah keruntuhan Akkadia, Ur menjadi pusat kekuasaan baru dengan pembangunan kembali Ziggurat Ur oleh Raja Ur-Nammu. Perebutan kekuasaan antar kota masih sering terjadi, tetapi Ur tetap dominan hingga akhirnya jatuh ke bangsa Elam. Babilonia di bawah Hammurabi menguasai banyak kota di Mesopotamia, termasuk yang memiliki zigurat penting. Salah satu zigurat terkenal dari periode ini adalah Etemenanki, yang diyakini sebagai inspirasi untuk Menara Babel. Babilonia kemudian jatuh ke Asyur dan Elam dalam beberapa gelombang, menyebabkan kehancuran dan rekonstruksi beberapa zigurat. Bangsa Asyur memperluas wilayahnya dan mengambil alih kota-kota dengan zigurat penting seperti di Nineveh dan Nimrud. Beberapa zigurat diperbaiki atau digunakan sebagai bagian dari kompleks kerajaan. Cyrus Agung dari Persia menaklukkan Babilonia tanpa banyak perlawanan. Zigurat tetap berdiri, tetapi peran mereka menurun seiring dengan perubahan kebijakan keagamaan dan pemerintahan Persia. Setelah penaklukan Alexander Agung, banyak struktur Mesopotamia, termasuk zigurat, mulai kehilangan fungsinya. Pengaruh Helenistik membawa perubahan budaya yang menggeser peran religius zigurat. Zigurat yang tersisa mulai runtuh atau terkubur seiring waktu. Banyak yang dijarah batu bata dan materialnya digunakan kembali untuk bangunan lain. Ekskavasi arkeologi pada abad ke-19 hingga sekarang mengungkap kembali keberadaan beberapa zigurat seperti Ziggurat Ur. Meskipun tidak ada perang khusus yang berfokus pada perebutan zigurat, bangunan ini sering menjadi saksi peralihan kekuasaan dari satu peradaban ke peradaban lain di Mesopotamia. Ilmuwan dan sejarawan memiliki berbagai pandangan mengenai pembangunan zigurat, baik dari aspek arsitektur, fungsi religius, hingga signifikansi sosial dan politiknya. Berikut adalah beberapa perspektif utama yang dikemukakan oleh para ahli. Leonard Woolley, seorang arkeolog terkenal yang menggali Ziggurat Ur pada tahun 2020, menunjukkan bahwa zigurat dibangun dengan inti dari batu bata lumpur yang dikeringkan di bawah sinar matahari, sementara bagian luar dilapisi batu bata yang dibakar. Ini menunjukkan teknologi maju dalam konstruksi yang memungkinkan bangunan bertahan selama ribuan tahun. Heinrich Lenssen yang meneliti zigurat Babilonia berpendapat bahwa konstruksi bertingkat ini digunakan untuk menghindari kerusakan akibat banjir yang sering terjadi di Mesopotamia. Sejarawan lainnya menyatakan bahwa bentuk bertingkat zigurat bukan hanya masalah struktural, tetapi juga berkaitan dengan gagasan simbolis tentang mendekati surga atau dewa. Samuel Noah Kramer, seorang sejarawan yang mengkhususkan diri dalam studi Sumeria, menegaskan bahwa zigurat adalah bagian dari konsep kosmologi Sumeria, di mana bangunan ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia para dewa. Para ahli setuju bahwa zigurat bukanlah tempat ibadah umum, melainkan tempat suci eksklusif bagi pendeta dan penguasa yang bertindak sebagai perantara antara manusia dan dewa. Beberapa sejarawan juga mengaitkan zigurat dengan Menara Babel yang disebutkan dalam Alkitab, meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan keduanya. Sejarawan Georges Rowe menyatakan bahwa pembangunan zigurat juga mencerminkan kekuasaan politik karena hanya negara kota yang kaya dan kuat yang mampu membangun struktur sebesar itu. Pembangunan zigurat sering dikaitkan dengan raja-raja yang ingin memperlihatkan kesalehan dan legitimasi mereka sebagai pemimpin yang diberkahi oleh dewa. Bukti prasasti menunjukkan bahwa raja seperti Ur-Nammu dari Ur dan Nabonidus dari Babilonia menggunakan pembangunan zigurat untuk meningkatkan legitimasi politik mereka. Beberapa arkeolog membandingkan zigurat dengan piramida Mesir dan kuil-kuil Mesoamerika seperti di Teotihuacan. Michael Roaf, seorang ahli Mesopotamia, berpendapat bahwa meskipun bentuknya serupa, zigurat lebih mirip kuil berundak di Amerika Tengah
karena memiliki tangga besar yang memungkinkan akses ke puncaknya. Hal ini berbeda dengan piramida Mesir yang cenderung memiliki ruang dalam yang lebih kompleks dan difungsikan sebagai makam. Secara umum, para ilmuwan dan sejarawan sepakat bahwa zigurat memiliki fungsi yang kompleks, mencakup aspek religius, sosial, dan politik. Bangunan ini bukan hanya tempat suci, tetapi juga lambang kemakmuran dan kekuatan negara kota di Mesopotamia. Para sejarawan memiliki berbagai pandangan terkait akhir dari zigurat yang mencakup faktor-faktor alami, politik, dan sosial yang menyebabkan kehancuran atau hilangnya fungsi bangunan ini. Berikut adalah beberapa perspektif utama. Sejarawan seperti Leonard Woolley yang menggali zigurat Ur menekankan bahwa zigurat dibangun dari batu bata lumpur yang sangat rentan terhadap erosi akibat hujan, angin, dan perubahan cuaca. Banyak zigurat yang akhirnya runtuh atau terkubur di bawah pasir dan tanah karena kurangnya perawatan setelah ditinggalkan. Struktur bertingkat yang berat juga menyebabkan pergeseran dan retakan yang mempercepat keruntuhan seiring waktu. Samuel Noah Kramer, seorang ahli sumerologi, menyebutkan bahwa perubahan agama dan kepercayaan turut berkontribusi pada penurunan fungsi zigurat. Ketika Kekaisaran Persia menaklukkan Babilonia pada 539 sebelum Masehi, mereka membawa tradisi agama yang berbeda, seperti Zoroastrianisme yang tidak menggunakan zigurat sebagai pusat ibadah. Seiring waktu, peradaban yang lebih baru, seperti Yunani dan Romawi, tidak lagi melihat zigurat sebagai struktur penting, sehingga bangunan ini terbengkalai. George Rowe dalam bukunya Ancient Iraq mencatat bahwa banyak zigurat mengalami kerusakan akibat perang dan konflik. Contohnya, zigurat Ur mengalami kerusakan setelah bangsa Elam menaklukkan Ur sekitar 2004 sebelum Masehi. Saat Kekaisaran Asyur menaklukkan wilayah Mesopotamia, mereka sering menghancurkan atau mengabaikan zigurat di kota-kota yang ditaklukkan. Pada abad keempat, sebelum Masehi, Alexander Agung dikabarkan mencoba merenovasi zigurat Babilonia, Etemenanki, tetapi akhirnya ditinggalkan. Michael Roaf dalam kajian arkeologinya menunjukkan bahwa banyak batu bata dari zigurat digunakan ulang untuk membangun kota-kota baru. Misalnya, pada masa Kekaisaran Islam awal, batu bata dari beberapa zigurat digunakan untuk membangun masjid dan benteng. Ini mempercepat penghancuran fisik zigurat karena materialnya diambil untuk proyek lain. Seiring berjalannya waktu, banyak zigurat tertutup oleh pasir dan tanah, membuatnya terlupakan selama ribuan tahun. Beberapa baru ditemukan kembali oleh arkeolog modern, seperti zigurat Ur yang digali oleh Leonard Woolley pada 2020-an. Kini, beberapa zigurat sedang direstorasi sebagai bagian dari warisan sejarah, meskipun sebagian besar hanya tersisa reruntuhan. Secara keseluruhan, para sejarawan sepakat bahwa akhir dari zigurat terjadi secara bertahap akibat kombinasi dari 1. Kerusakan alami, erosi, dan pelapukan. 2. Perubahan kepercayaan dan budaya. 3. Penaklukan dan perusakan oleh bangsa lain. 4. Penggunaan kembali material untuk bangunan lain. Akhir kekuasaan Mesopotamia memiliki hubungan erat dengan kehancuran zigurat karena perubahan politik, invasi, dan pergantian peradaban menyebabkan zigurat ditinggalkan, dihancurkan, atau digunakan kembali untuk keperluan lain. Berikut adalah tahapan utama dari keruntuhan Mesopotamia dan dampaknya terhadap zigurat. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus Agung dari Persia menaklukkan Babilonia tanpa perlawanan besar. Dampak terhadap zigurat. Cyrus menerapkan kebijakan toleransi agama, sehingga beberapa kuil tetap digunakan, tetapi zigurat mulai kehilangan peran utama dalam ritual keagamaan. Etemenanki, zigurat utama di Babilonia, mulai mengalami penurunan perawatan. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander Agung menaklukkan Mesopotamia setelah mengalahkan Kekaisaran Persia.
Alexander berencana merenovasi Ziggurat Etemenanki, tetapi proyek ini akhirnya ditinggalkan setelah kematiannya. Dampak terhadap Ziggurat. Budaya Yunani yang masuk menggantikan kepercayaan Mesopotamia, dan Ziggurat tidak lagi menjadi pusat utama ritual. Banyak kota mulai dibangun dengan gaya Yunani, menggantikan arsitektur lama. Setelah Yunani, wilayah Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Partia, lalu Kekaisaran Sasania, Persia baru. Pusat kekuasaan berpindah ke Iran dan wilayah lain, membuat Mesopotamia semakin kehilangan pengaruhnya. Dampak terhadap Ziggurat. Ziggurat yang masih berdiri terbengkalai dan runtuh akibat erosi karena tidak lagi dipelihara. Batu bata dari Ziggurat mulai dipakai ulang untuk membangun kota-kota baru. Pada 651 M, Kekaisaran Sasaniah dikalahkan oleh Kekhalifahan Rashidun, membawa Islam ke wilayah Mesopotamia. Kepercayaan baru ini tidak menggunakan Ziggurat sebagai pusat ibadah, melainkan membangun masjid. Dampak terhadap Ziggurat. Material Ziggurat banyak digunakan kembali untuk membangun masjid, benteng, dan bangunan lain. Struktur Ziggurat yang masih ada semakin terkikis dan terlupakan. Ziggurat yang tersisa semakin rusak akibat cuaca, gempa, dan eksploitasi manusia. Pada abad ke-19, para arkeolog mulai menggali dan menemukan kembali sisa-sisa Ziggurat Mesopotamia. Contoh, Ziggurat Ur ditemukan kembali oleh Leonard Woolley pada tahun 1920. Kehancuran Ziggurat berkaitan erat dengan akhir kekuasaan Mesopotamia, terutama karena 1. Invasi bangsa asing, Persia, Yunani, Partia Arab yang membawa budaya dan agama baru. Kedua, perubahan sistem kepercayaan yang membuat Ziggurat kehilangan peran sakralnya. 3. Pengabaian dan penggunaan kembali material untuk bangunan lain. Keempat, erosi alami yang membuat struktur runtuh setelah ribuan tahun.